Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Suroto Belajar IPS Asik. Di video berbagi kali ini saya akan mencoba membahas tentang pembahasan soal uji kompetensi untuk jenjang SMP MTS kelas 9 semester 2 di bab 4 ya, di dalam buku kelas 9 yang revisi 2018 ya, buku siswa IPS kelas 9 revisi 2018 itu di bab 4 di uji kompetensi untuk soal pilihan ganda 1 sampai dengan 10. Nah, ini dimulai pada halaman 283 sampai 285. Baik, Anda sekalian dan Bapak Ibu semuanya, jika baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa subscribe ya, like, dan jika bermanfaat silakan share kepada teman atau orang lain yang dirasa membutuhkan. Baik, Anda sekalian dan Bapak Ibu guru semua dimanapun Anda berada, langsung saja kita mulai pembahasannya untuk soal nomor 1. Nah, di sini pertanyaannya adalah peristiwa Rengas Dengklok memberikan manfaat, yaitu titik-titik. Baik, peristiwa Rengas Dengklok adalah sebuah peristiwa penting yang terjadi pada sebelum peristiwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, di mana dalam peristiwa ini terjadi sebuah peristiwa, yaitu pengamanan tokoh proklamator yaitu Soekarno, Hatta bersama Ibu Fatmawati dan anaknya Guntur. Nah, untuk itu peristiwa ini terjadi pada satu hari menjelang hari H proklamasi kemerdekaan, di mana sebelumnya karena terjadi perbedaan pendapat antara golongan tua dengan golongan muda, maka tokoh golongan muda ini memutuskan untuk mengamankan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok, yaitu sebuah kewedanan di daerah Jawa Barat, di Karawang, khususnya Karawang, Jawa Barat ya. Nah, di sini pertanyaannya, peristiwa Rengas Dengklok memberikan manfaat. Apa manfaat dari peristiwa Rengas Dengklok ini? Kalau tujuannya adalah untuk mengamankan supaya Soekarno-Hatta tidak mendapat pengaruh dan tekanan dari Jepang. Kita tahu rencana proklamasi itu adalah merupakan hadiah dari Jepang, di mana yang telah direncanakan melalui sidang BPUPKI, kemudian BPKI, akan tetapi para pemuda telah mengetahui bahwa Jepang sudah menyerah tanpa syarat kepada sekutu, sehingga otomatis Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan atau vacuum of power. Nah, hal inilah dimanfaatkan oleh para pemuda. Nah, di sini pilihan jawabannya adalah A. Proklamasi kemerdekaan seizin Jepang, B. Soekarno-Hatta menjadi aman, C. Dibuatnya naskah proklamasi kemerdekaan, dan D. Disepakatinya pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Nah, dari sekian ini mari kita lihat satu-satu. Proklamasi kemerdekaan seizin Jepang, jadi ini tidak ada kaitannya dengan manfaat ini, karena memang di rencana awal memang ini seizin Jepang. Kemudian yang B, Soekarno-Hatta menjadi aman. Nah, ini adalah tujuannya, bukan manfaatnya. Yang C, dibuatnya naskah proklamasi kemerdekaan. Nah, dibuat naskah proklamasi ini bukan peristiwa Rengas Dengklok, akan tetapi ini adalah nama peristiwanya peristiwa perumusan teks proklamasi.
Kemudian yang D, disepakatinya pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Nah, inilah jawabannya adalah yang D, karena di dalam peristiwa Rengas Dengklok itu terjadi kesepakatan antara golongan tua dengan golongan muda, sehingga terjadi kesepakatan untuk memproklamasikan kemerdekaan esok hari, yaitu 17 Agustus. Maka Soekarno-Hatta dibawa kembali dari Rengas Dengklok ke Jakarta. Nah, itulah manfaatnya. Jadi terjadi kesepakatan antara golongan muda dengan golongan tua tentang pelaksanaan proklamasi kemerdekaan, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Jadi jawabannya D. Yang kedua, soal kedua, setelah memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia harus berhadapan dengan, kita lihat di sini, Jepang dan Inggris. Nah, jadi Inggris ini sudah tidak menjajah lagi. Jadi Inggris ini udah salah pilihannya. Yang B, Jepang, Belanda, dan Sekutu. Kita lihat, Jepang ketika proklamasi kemerdekaan, ya, baru diproklamirkan kemerdekaan Indonesia, itu Jepang masih ada di Indonesia, masih kuat kekuatan militernya. Kemudian Belanda ini memang sudah tidak ada, tapi mereka dibawa oleh Sekutu yang bernama nanti Nika. Nika itu nanti dipersenjatai oleh Sekutu. Kita lihat yang C, Jepang dan Belanda. Nah, Jepang dan Belanda. Tapi tentu yang lebih penting adalah Sekutu. Ya, jadi Belanda ini dibawa oleh Sekutu, ya. Namanya Nika nanti. Kemudian D, Jepang, Prancis, dan Belanda. Nah, Prancis ini tidak ada, ya. Jadi jawabannya adalah yang B, Jepang, Belanda, dan Sekutu. Tapi tentu musuh pertama adalah Sekutu, karena Sekutu itu datang ke Indonesia ingin menerima penyerahan kedaulatan, akan tetapi mereka membawa orang-orang Belanda, Nika, nanti yang dipersenjatai, sehingga otomatis rakyat Indonesia akan menghadapi Sekutu dan Belanda, sekaligus Jepang, karena dia diberi tugas oleh Sekutu untuk menjaga status quo di Indonesia. Jadi jawabannya adalah B. Lanjut soal nomor 3. Kedatangan pasukan Sekutu pada akhirnya disambut dengan perlawanan oleh rakyat Indonesia karena A. membantu pasukan Jepang, B. mengubah pemerintahan RI, C. membawa pasukan Nika, D. melucuti tentara Jepang. Nah, kedatangan pasukan Sekutu memang pertama kali disambut baik karena dia mau melucuti dan menangkap tentara Jepang. Akan tetapi mereka tuh diketahui membawa pasukan Nika, jadi orang Belanda, ya. Sehingga dengan demikian Indonesia harus berlawanan atau bertempur melawan Sekutu. Jadi di sini adalah jawabannya C, karena Sekutu membawa pasukan Nika. Lanjut ke soal nomor 4. Pada tanggal 23 Maret 1946, Sekutu mengeluarkan ultimatum di Bandung yang isinya. Nah, teman-teman sekalian, ini bisa kalian temukan jawabannya di uraian materi di buku ini, ya. Nah, mari kita lihat di sini, ya. Di halaman berapa dia? Coba kita cari di sini, ya. Cari di sini, ya. Di Bandung. Nah, di sini di Bandung, ya, Bandung Lautan Api. Kita lihat di sini, ya.
Sejak awal kedatangannya, hubungan tentara sekutu dengan pihak Republik Indonesia sudah tidak baik. Mereka menuntut rakyat Bandung untuk menyerahkan senjata yang dirampas dari tentara Jepang. Tuntutan tersebut tidak diindahkan oleh rakyat Indonesia sehingga berakibat timbulnya berbagai bentrokan. Ya, jadi intinya sekutu itu menginginkan rakyat Indonesia menyerahkan senjata yang dirampas dari tentara Jepang. Kita lihat di sini di soal tadi. Ya, pilihan jawabannya adalah A. Agar rakyat Bandung membantu sekutu melucuti senjata tentara Jepang. Nah, tidak benar. B. Agar rakyat Bandung yang memiliki senjata menyerahkan diri kepada Belanda. Nah, ini jawaban yang mendekati, tapi kita cek dulu yang C dan D. Agar TRI mengosongkan kota Bandung. Tidak benar. D. Agar rakyat membakar kota Bandung. Ini juga salah. Jadi di situ tadi ultimatumnya adalah agar rakyat Bandung yang memiliki senjata menyerahkan diri kepada Belanda atau kepada sekutu. Jadi itu ya, jawabannya adalah yang B. Nomor 5, penyebab pertempuran 10 November 1945 di Surabaya adalah. Nah, ini juga dapat dilihat jawabannya ya di uraian materi tentang pertempuran Surabaya. Ya. Kita lihat di sini ya, dan sekalian. Di pertempuran Surabaya ya. Ini pertempuran Surabaya. Jadi kita lihat di sini pada tanggal 30 Oktober 1945 terjadi bentrokan antara tentara Indonesia melawan tentara Inggris. Brigadir Jenderal A.W.S. Malabi tewas dalam pertempuran ini. Hal ini mendorong tentara sekutu mengirimkan pasukan dalam jumlah besar ke Surabaya. Pasukan baru tersebut berada di bawah pimpinan Mayor Jenderal R.C. Mansert. Pada tanggal 9 November 1945, pihak sekutu mengeluarkan ultimatum kepada Surabaya. Batas waktu ultimatum adalah pukul 6 pagi tanggal 10 November 1945. Nah, ultimatum tersebut tidak dihiraukan karena dianggap sebagai penghinaan terhadap pejuang Indonesia. Jadi ultimatumnya tidak dihiraukan sehingga sekutu atau tentara Inggris marah sehingga terjadilah pertempuran antara sekutu dengan rakyat Indonesia yang dikenal dengan pertempuran Surabaya. Jadi di sini jawabannya di sini ya. Ya. Jadi jawabannya adalah D. Tewasnya Brigadir Jenderal A.W.S. Malabi. Jadi itu penyebab dari pertempuran Surabaya ya, 10 November 1945. Jadi sekutu itu marah karena komandan perangnya tewas, sehingga ingin membalas, ingin menangkap rakyat Indonesia. Lanjut ke soal nomor 6. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Belanda sudah harus meninggalkan daerah de facto paling lambat tanggal 1 Januari 1949. B. Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk Republik Indonesia Serikat. Salah satunya bagiannya adalah Republik Indonesia. C. RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda yang diketuai oleh Ratu Belanda. Pernyataan di atas merupakan hasil perundingan. Nah, anak-anak sekalian, ya, untuk mencari jawaban itu anak-anak sekalian harus membaca materi apa isi dari perundingan Linggarjati, Renville, Rumroyen, dan Konferensi Meja Bundar. Nah, di sini adalah jawabannya A. Linggarjati. Nah, ini nama Linggarjati ini ada dua versi, maksudnya ada yang menyebutnya Linggarjati menggunakan R, ada yang Linggajati. Itu sama saja anak sekalian. Maka kita cek di sini perundingan Linggarjati di uraian materi ya. Apa benar isi dari perundingan Linggarjati itu yang disebutkan tadi?
Ya. Ya, ini dia anak-anak sekalian. Nah, ini dia perundingan Linggarjati atau Linggarjati. Nah, di sini adalah isinya, kesepakatannya Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Sumatera, Jawa, dan Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949 dan seterusnya. Jadi ini adalah sama persis dengan pernyataan dalam soal tadi, ya. Jadi tidak diragukan lagi, jawaban untuk soal nomor 6 adalah A. Linggarjati. Jadi yang pernyataan A, B, C ini merupakan isi dari perundingan Linggarjati. Lanjut ke soal nomor 7. Penyiaran kedaulatan Indonesia dilaksanakan setelah berlangsung A. Perundingan Linggarjati, B. Perundingan Renville, C. Perundingan Pembayan, D. Perundingan atau konferensi meja bundar. Maka di sini kita lihat, karena ini adalah puncak dari perjuangan diplomasi Indonesia, kita lihat di sini ya, perundingan atau konferensi meja bundar. Ini konferensi meja bundar, anak-anak sekalian. Kemudian kita lihat di sini kesepakatannya, ya. Ini yang pertama, Belanda mengakui RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Jadi intinya Belanda secara sah mengakui kedaulatan Indonesia. Ketika itu negaranya berbentuk RIS. Nah, jadi tidak diragukan lagi jawaban untuk soal nomor berapa tadi? Nomor 7 ya, itu adalah konferensi meja bundar. Oke, Pak Ulas sekali lagi, penyiaran kedaulatan Indonesia dilaksanakan setelah berlangsung konferensi meja bundar. Lanjut untuk soal nomor 8, usaha Belanda untuk menguasai kembali wilayah Indonesia dengan cara memecah belah kedaulatan RI adalah A. Membentuk KENIL, B. Menerapkan blokade ekonomi, C. Melakukan agresi militer, D. Membentuk negara-negara boneka. Nah, ini pada awal kemerdekaan Indonesia, Belanda ingin menguasai kembali Indonesia, sehingga mereka berupaya bagaimana caranya Indonesia itu dapat dikuasai kembali oleh Belanda. Sehingga dengan perjuangan baik fisik maupun diplomasi, akhirnya terbentuk negara RIS. Nah, Republik Indonesia Serikat itu merupakan upaya Belanda untuk tetap berkuasa Indonesia dengan cara menerapkan politik memecah belah atau politik divide et impera pada masa penjajahan sebelumnya, yaitu melalui pembentukan negara-negara boneka. Jadi negara-negara boneka yang kebanyakan adalah di Indonesia Timur itu di bawah pengaruh oleh Belanda. Akan tetapi negara-negara boneka itu nanti karena sudah tahu itu merupakan bagian dari pembentukan Belanda, sehingga mereka tetap bergabung ke Republik Indonesia. Jadi perjuangan Belanda itu gagal akhirnya untuk memecah belah kedaulatan RI. Jadi jawabannya untuk nomor 8 adalah D. Ya, usaha Belanda untuk menguasai kembali wilayah Indonesia dengan cara memecah belah kedaulatan RI ialah membentuk negara-negara boneka. Lanjut nomor 9, pada masa demokrasi parlementer pembangunan nasional tidak dapat dilaksanakan sebab A. Adanya tuntutan dari kalangan ABRI untuk mengganti presiden. B. Para pemimpin partai saling berebut kekuasaan untuk kepentingan partainya. C. Timbulnya demonstrasi di berbagai daerah. D. Adanya kesenjangan sosial di kalangan masyarakat. Nah, untuk melihat jawaban ini, Anda tentu harus membaca dan menguasai materi tentang demokrasi parlementer. Ya, kenapa pembangunan tidak berjalan? Apa yang menyebabkan tidak berjalan? Maka kita lihat di sini buktinya. Kita lihat materi di masa demokrasi parlementer. Nah, Anda sekalian di sini ya, ini dia halaman 238 masa demokrasi parlementer. Ya, singkat saja penjelasannya Anda sekalian. Di sini masa demokrasi parlementer itu ada 7 kabinet.
Jadi berarti ada 7 Perdana Menteri. Contohnya nih, Kabinet Nasir berarti dipimpin oleh Perdana Menteri Nasir. Kabinet Sukiman berarti dipimpin oleh Perdana Menteri Sukiman, dan seterusnya. Nah, ini rata-rata pemerintahannya tuh berlangsung tidak lama, bahkan rata-rata tidak sampai 1 tahun. Contohnya September 1950 sampai Maret 1951, April 1951 sampai Februari 1952, ini seterusnya. Nah, kenapa ini sering berganti? Karena partai-partai tersebut, ya, ini penjelasannya, banyaknya partai politik yang ikut serta dalam pemerintahan menyebabkan munculnya persaingan antar partai. Partai-partai politik yang ada cenderung memperjuangkan kepentingan golongan daripada kepentingan nasional. Partai-partai yang ada saling bersaing, saling mencari kesalahan dan saling menjatuhkan. Partai-partai politik yang tidak memegang jabatan dalam kabinet dan tidak memegang peranan penting dalam parlemen sering melakukan oposisi yang kurang sehat dan berusaha menjatuhkan partai politik yang memerintah. Nah, karena sibuk saling menjatuhkan Perdana Menteri atau kabinet yang sedang memerintah, maka negara tidak ada waktu lagi untuk membangun karena para pemimpinnya sibuk ngurusi partai-partai mereka sendiri. Nah, jadi kita lihat di sini untuk jawaban nomor 9 tadi adalah yaitu B. Ya, pada masa demokrasi parlementer pembangunan nasional tidak dapat dilaksanakan sebab jawabannya B. Para pemimpin partai saling berebut kekuasaan untuk kepentingan partainya. Jadi tidak memikirkan kepentingan nasional. Jadi lebih mementingkan kepentingan partai atau golongannya atau kelompoknya. Lanjut terakhir nomor 10. Perhatikan kabinet-kabinet berikut. A. Kabinet Nasir, B. Kabinet Sultan Hamengkubuwono IX, C. Kabinet Sukiman, D. Kabinet Burhanuddin Harahap, E. Kabinet Menpora, F. Kabinet Pembangunan. Beberapa kabinet yang termasuk pada masa demokrasi parlementer adalah, tentu Anda sekarang kalau membaca dan menguasai materi tentang demokrasi parlementer tentu bisa menjawabnya. Mari kita lihat di pembahasan materi tentang demokrasi parlementer tadi. Ya. Nah, ini dia. Jadi ada 7 kabinet. Ya, ada Nasir, Sukiman, Wilopo, Ali Sastramijaya I, Burhanuddin Harahap, Ali Sastramijaya II, dan Kabinet Juanda. Jadi di sini yang ada di dalam pilihan jawaban adalah, dan di sini ya tadi Kabinet Nasir ada, Kabinet Sultan Hamengkubuwono IX tidak ada, Kabinet Sukiman ada, Kabinet Burhanuddin Harahap ada, Kabinet Dua tidak ada, Kabinet Pembangunan tidak ada. Jadi jawabannya adalah A, C, D. Ya, A, C, D. Jadi jawabannya adalah A. Nah, untuk wawasan Anda sekalian, di sini Kabinet Sultan Hamengkubuwono IX sebenarnya nggak ada. Karena ketika itu Sultan Hamengkubuwono IX hanya menjabat sebagai wakil Perdana Menteri. Yang sebagai Perdana Menteri adalah Nasir. Ini wakil dari Perdana Menteri Nasir. Kemudian Kabinet Dua adalah kabinet masa pemerintahan Orde Lama atau masa pemerintahan Soekarno. Ya, menjelang berakhirnya pemerintahan Soekarno atau di masa akhir dari pemerintahan Orde Lama. Dan F ini Kabinet Pembangunan adalah kabinet masa pemerintahan Soeharto atau Presiden Soeharto. Jadi Bapak ulang sekali lagi, jawaban untuk nomor 10 adalah A, Kabinet A, Kabinet Nasir, Kabinet C, Kabinet Sukiman, dan B, Kabinet Burhanuddin Harahap. Jadi jawabannya A. Baik anak-anak sekalian dan Bapak Ibu semuanya, demikianlah pembahasan soal uji kompetensi ya, untuk pilihan ganda untuk kelas 9 mata pelajaran IPS pada buku siswa IPS kelas 9 revisi 2018 pada halaman 283 sampai dengan 285. Baik, semoga bermanfaat dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.